warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Di sini saya ingin membahas mengenai materi tentang teknik pembelajaran keterampilan menyimak. Nah, materi mengenai teknik pembelajaran keterampilan menyimak ini meliputi yang pertama ada hakikat, kemudian tujuan dari pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab untuk tiap level, baik itu mubtadi, mutawasih, mutakodim, kemudian ada materi atau bahan ajar, kemudian ada media, kemudian juga ada teknik pembelajaran keterampilan menyimak, dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu hakikat dari keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak atau istima adalah proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, dengan penuh pemahaman, dengan penuh apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap pesan, serta memahami makna yang disampaikan pembicara. Nah, ada beberapa kata kunci dalam kegiatan menyimak atau mendengarkan, yaitu adanya bunyi dan bahasa lisan sebagai objek yang disimak, kemudian adanya unsur kesengajaan dan perhatian dari penyimak, kemudian adanya berbagai tujuan yang diinginkan yang dicapai seperti mengenali, mengidentifikasi, memperoleh informasi, menginterpretasi, menangkap makna, menyimpulkan, mereaksi atau merespon, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai. Nah, dengan demikian, hakikat pembelajaran istima adalah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenali bunyi ujaran, memahami makna tujuan, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, menyimpulkan, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai bahan simakan yang disampaikan secara langsung oleh guru atau melalui rekaman. Nah, kemudian ada pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran istima atau tujuan keterampilan menyimak ya. Nah, pembelajaran bahasa Arab termasuk aspek istima akan lebih terarah kalau tujuannya itu jelas. Tujuan yang jelas juga akan memberikan arah yang jelas pula kepada pengajar untuk menentukan bahan ajar. Nah, metode pembelajaran, media yang dibutuhkan, serta model evaluasi yang akan dikembangkan. Nah, mengacu kepada pengertian menyimak, dapat dikatakan bahwa secara umum itu tujuan dari pembelajaran istima atau menyimak dalam konteks pembelajaran bahasa Arab adalah agar siswa itu mampu mengenali bunyi ujaran, mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat, kemudian juga memperoleh informasi, menginterpretasi, menyimpulkan, merespon, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai isi dari bahan yang diperdengarkan atau bahan yang mereka dengarkan. Nah, tujuan-tujuan itu tuh masih sangat global dan belum menunjukkan rincian yang harus dicapai pada tiap level pembelajaran bahasa Arab. Nah, oleh karena itu, berbagai tujuan pembelajaran istima yang disampaikan oleh para ahli kemudian diklasifikasikan berdasarkan level pembelajaran bahasa Arab. Nah, menurut Yunus dan Abdul Rauf Asy-Syaikh, merinci tujuan pembelajaran istima untuk level pemula itu yang pertama, mengenal bunyi huruf Arab, kemudian yang kedua, untuk membedakan bunyi huruf berharokat pendek dan panjang, kemudian yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berdekatan mahrojnya, yang keempat, mengetahui hubungan antara bunyi dan simbol tulisan, yang kelima, yaitu mengenal bunyi huruf yang bertasydid, yang keenam yaitu mengenal bunyi huruf yang berharokat ganda atau tanwin. Yang ketujuh membedakan kata sesuai dengan harokatnya. Yang kedelapan membedakan kalimat sesuai dengan intonasinya. Nah, dan yang kesembilan yaitu memahami gagasan utama dari paparan yang didengar. Nah, sementara menurut Madkur mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran istima itu secara lebih komprehensif untuk semua level pembelajaran bahasa Arab, yaitu dengan mencakup yang pertama, mengidentifikasi bunyi ujaran atau huruf, kata, dan kalimat. Kemudian yang kedua, mengkategorisi berbagai ujaran bahasa Arab. Yang ketiga, menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Kemudian yang keempat, menangkap kesimpulan dari keseluruhan teks yang didengar. Yang kelima, menganalisis kebenaran dari kandungan teks yang didengar. Dan yang terakhir atau yang keenam, memberikan penilaian terhadap isi teks yang didengar.
setelah kita tahu tujuan menurut para ahli, kita dapat memperoleh bahwa gambaran umum tentang levelisasi tujuan pembelajaran istimewa atau pembelajaran menyimak, yaitu aspek yang berkaitan dengan identifikasi bunyi ujaran yang dikategorikan sebagai tujuan pembelajaran istimewa pada level pemula. Nah, sedangkan aspek yang berkaitan dengan pemahaman secara tekstual atau tersurat merupakan tujuan dari pembelajaran istimewa atau pembelajaran menyimak itu pada level menengah. Nah, sedangkan aspek yang berkaitan dengan pemahaman secara global, rinci, dan juga kontekstual, mengkomunikasikan pesan, menilai, dan juga menyimpulkan, serta mengaplikasikan pesan dikategorikan sebagai tujuan pembelajaran istimewa atau pembelajaran menyimak pada level mutakodim atau level atas. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai tentang materi pembelajaran istimewa atau pembelajaran menyimak. Nah, mengacu kepada tujuan pembelajaran istimewa untuk berbagai level, maka materi pembelajaran istimewa itu secara umum adalah huruf hijaiyah dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing huruf, kata atau mufrodat, kalimat dan paragraf atau wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Nah, semua materi tentunya harus disusun dan dikemas sedemikian rupa dalam pembelajaran terprogram dan terencana serta diurut secara gradual dalam konteks atau tema yang dipilih sesuai dengan program pembelajaran bahasa Arab yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga. Nah, ada dua jenis materi kebahasaan yang bisa dijadikan acuan dalam pembelajaran bahasa Arab, termasuk pembelajaran istimewa, yaitu materi yang disiapkan oleh guru atau teacher dan materi yang diambil dari kehidupan real orang Arab. Jadi, jenis pertama disebut teachers atau classroom Arabic, dan jenis kedua itu disebut living Arabic. Materi pembelajaran istimewa yang dipilih dan disiapkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, apakah tujuan pembelajaran istimewa itu yang akan dicapai hanya sekedar untuk ditirukan oleh siswa dengan baik, atau apakah tujuan pembelajaran istimewa itu akan dicapai dengan menghafal ungkapan-ungkapan populer yang baku, apakah untuk mengidentifikasi gagasan utama, apakah untuk menyimpulkan, apakah untuk mengulang cerita, apakah untuk mengikuti ceramah, dan lain sebagainya. Intinya, jadi pemilihan materi istimewa atau materi menyimak itu harus disiapkan, harus yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tertentu. Nah, baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada media pembelajaran istimewa. Nah, secara umum, media pembelajaran yang paling berkaitan dengan kegiatan istimewa atau kegiatan menyimak itu adalah rekaman, baik berupa audio saja maupun audio visual. Nah, namun menurut Sweeney, dalam pembelajaran istimewa, guru bisa memanfaatkan berbagai media yang mudah didapat dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Misalnya yang pertama, memanfaatkan benda konkret yang ada di sekitar kelas seperti buku bacaan, surat kabar, majalah, alas tulis, dan lain-lain. Karena benda tersebut itu bisa dijadikan media pembelajaran istimewa yang penggunaannya tentu saja disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diprogramkan. Kemudian yang kedua, yaitu untuk memvisualisasikan pembelajaran istimewa jika dalam teks pembelajaran terdapat kosakata yang dianggap sulit dan tidak memungkinkan menghadirkan benda tersebut, maka media yang digunakan adalah miniatur atau replika dari benda tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk membantu mempermudah siswa dalam memahami teks dalam bahasa Arab ini atau dalam pembelajaran istimewa, guru juga bisa menyediakan gambar yang sesuai dengan kandungan teks. Karena gambar tersebut itu bisa dibuat oleh guru atau memakai gambar yang sudah ada. Dengan catatan bahwa gambar tersebut harus benar-benar mengilustrasikan isi kandungan teks. Nah, kemudian yang keempat yaitu media pembelajaran istimewa yang bisa dimanfaatkan guru adalah media audiovisual. Seperti film, baik yang dibuat oleh guru sendiri maupun baik yang dibuat oleh guru sesuai dengan program yang ada maupun menggunakan produk yang sudah ada dan yang relevan dengan tema-tema yang diprogramkan. Nah, yang kelima yaitu untuk menyampaikan materi istimewa yang berupa audio saja, guru atau pihak sekolah harus menyediakan sarana pendukungnya, yaitu kaset atau TV recorder. Nah, kemudian yang keenam, dalam pembelajaran istimewa, guru bisa memanfaatkan dan mengefektifkan jam pelajaran
imla. Kemudian yang ketujuh yaitu guru bisa juga memanfaatkan dan mengefektifkan jam pelajaran maharoh al-kalam, di mana kegiatan ini dilakukan untuk dengan cara menyajikan cerita kepada siswa. Nah, kemudian cerita itu didiskusikan secara bersama-sama. Setelah itu, salah seorang atau beberapa orang siswa itu diminta untuk menceritakan kembali materi yang sudah diperdengarkan. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai peran guru dalam pembelajaran istimewa. Nah, secara umum itu peran guru dalam pembelajaran istimewa sama dengan peran guru pada saat mengajarkan keterampilan bahasa lainnya, yaitu menyiapkan materi, menyampaikan materi, dan juga mengevaluasi materi. Nah, selanjutnya Rusyi Ahmad Tumaina mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru dengan perannya dalam pembelajaran istimewa. Yang pertama yaitu membuat perencanaan pembelajaran atau RPP, kemudian yang kedua merumuskan tujuan yang spesifik dan jelas, yang ketiga menyiapkan materi sesuai tujuan dan level siswa, yang keempat menyiapkan media yang diperlukan, yang kelima yaitu merancang suasana belajar yang kondusif, yang keenam mengkondisikan siswa agar siswa itu fokus memperhatikan bahan simakan, yang ketujuh memvariasikan kegiatan dan melibatkan semua siswa, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai teknik pembelajaran keterampilan menyimak. Nah, ada beberapa pilihan teknik yang bisa digunakan dalam pembelajaran keterampilan menyimak atau keterampilan istimewa. Yang pertama yaitu teknik pembelajaran istimewa untuk pemula. Nah, pembelajaran istimewa untuk pemula ini diarahkan untuk kegiatan menyimak untuk ditirukan atau menyimak untuk menghafal ungkapan-ungkapan populer yang baku. Yang pertama ada istami summa rodid. Nah, guru itu memberikan contoh pengucapan huruf dengan benar untuk ditirukan oleh siswa. Yang kedua yaitu udur wa istami summa rodid, yang artinya merupakan contoh latihan yang mendengarkan dan menirukan bunyi huruf dan kata yang fokusnya hanya pada pelafalan bunyi yang didengarkan tanpa dikaitkan dengan makna. Kemudian yang ketiga ada udur wa istami summa rodid wa masil. Nah, teknik ini bisa digunakan untuk memperdengarkan beberapa kata kerja yang disertai gerakan. Yang keempat yaitu istami summa masil. Nah, kalau siswa sudah mengenal beberapa kata kerja, baik itu fi'il madi, fi'il mudhari yang sudah dikenakan dengan juga fi'il dan sudah dikenalkan dengan fi'il amr atau kalimat perintah, maka teknik ini bisa digunakan untuk melatih penguasaan siswa terhadap kata kerja bentuk amr atau fi'il amr. Yang kelima yaitu ada istami tsumma iqra. Guru itu memperdengarkan materi bacaan yang sudah direkam atau disampaikan langsung oleh guru, kemudian siswa memperhatikan teks sambil mengikuti dalam hati. Kemudian yang keenam ada itsami summa uktub. Nah, teknik ini mirip dengan teknik dengar tirukan, hanya saja respon yang diminta dari setiap siswa itu berupa tulisan pada buku kerja masing-masing. Nah, kemudian ada teknik pembelajaran istimewa untuk tingkat menengah. Yang pertama yaitu udzur wa istami summa aid, yaitu lihat, dengarkan, lalu tirukan. Nah, teknik ini ada dua variasi. Yang pertama, udzur ila surah, istima ila al-faqroh, summa aid al-faqroh. Nah, jadi perhatikan gambar berikut, dengarkan paragraf, kemudian tirukan. Yang kedua, yaitu udzur ila kalimat miftahiyah, istami ila al-faqroh, summa aid al-faqroh, yaitu perhatikan kata-kata kunci berikut, dengarkan paragraf, kemudian tirukan. Istima summa aid takbir ala qiswa atau dengarkan lalu ceritakan kembali, kemudian kemudian yang kedua ada istami summa ajib atau dengarkan kemudian jawablah. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang evaluasi atau tes pembelajaran istimewa. Nah, untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi istimewa atau materi menyimak secara komprehensif, perlu disusun alat yaitu evaluasi yang tepat. Nah, Ahmad Yunus mengemukakan bahwa tes menyimak itu dapat diarahkan pada 4 hal. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan siswa untuk membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya, yang pertama
kelima yaitu mengukur kemampuan siswa untuk membedakan bunyi huruf yang membedakan makhrajnya yang berimplikasi pada perbedaan makna. Kemudian yang kedua, mengukur kemampuan siswa untuk menyimak kata yang tepat sesuai dengan yang didengar. Yang ketiga yaitu mengukur pemahaman siswa terhadap berbagai kalimat sesuai dengan intonasinya. Dan yang keempat yaitu mengukur pemahaman siswa terhadap kandungan wacana umum, baik gagasan utama maupun gagasan pendukung. Nah, untuk tingkat pemula itu fokus tes biasanya dapat diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi bunyi huruf Arab, mengingat fakta berupa kata, frasa, dan kalimat yang sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tingkat menengah diarahkan pada pemahaman atau butir-butir tes yang jawabannya itu konkret dan tersurat dalam wacana lisan, sedangkan jenis pertanyaan yang tersirat itu termasuk kaitan antara bagian wacana, menarik kesimpulan, dan sampai dengan menentukan sikap terhadap isi wacana itu lebih sesuai bagi siswa tingkat mutakodim atau tingkat atas. Nah, tes istima untuk pemula yang pertama itu dengarkan, lalu pilihlah huruf awal yang dari setiap kata yang didengar, kemudian juga dengarkan, lalu pilih huruf akhir dari setiap kata yang didengar. Kemudian yang ketiga yaitu dengarkan, lalu sebutkan satu huruf yang terdapat pada setiap kata dari kelompok yang kita dengar, kata yang didengar. Kemudian yang keempat, dengarkan lalu pilihlah kata yang mengandung huruf. Nah, kemudian yang kelima yaitu dengarkan, lalu pilihlah kata yang sesuai dengan kata yang diperdengarkan. Yang keenam yaitu dengarkan, lalu pilih bentuk tulisan huruf atau sebutkan hurufnya sesuai dengan kata-kata yang diperdengarkan. Ada juga tes istima untuk tingkat menengah. Yang pertama yaitu tes penguasaan kosakata. Kemudian yang kedua ada tes penguasaan struktur kalimat. Yang ketiga yaitu tes pemahaman paparan atau dialog sederhana. Nah, kemudian ada tes istima untuk tingkat mutakodim atau tingkat atas. Yang pertama ada tes pemahaman wacana atau dialog secara global. Kemudian yang kedua yaitu tes pemahaman rinci atau detail dari wacana atau teks dialog. Kemudian yang ketiga ada teks pemahaman wacana atau teks dialog secara komprehensif. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai teknik pembelajaran istima atau teknik pembelajaran menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.